gubernur panggilan anu kadele banget ku saguli. Lantaran aing pasti beak di penta. Itu urusan gubernur mah urusan paneri. Utama nama Prabowo presiden. Prabowo presiden. Mudah-mudahannya jadi ngawujud presiden Prabowo. Gubernur ayeuna Kang Dede. Mundurnya Kang Deddy Mulyadi dari Partai Golkar menjadi trending topik sekaligus isu tak berkesudahan dalam 2 pekan terakhir ini. Jagat media dibuat heboh, para netizen terus membahas di lapak-lapak konten kreator, apalagi setelah Kang Deddy Mulyadi kemudian diketahui langsung pindah partai ke Gerindra besutan Prabowo Subianto. Masifnya pemerintahan Kang Deddy Mulyadi di berbagai media sosial, hengkangnya Kang Deddy Mulyadi dari Partai Golkar ke Partai Gerindra menandakan bahwa Kang Deddy Mulyadi merupakan sosok populis, dikenal di darat dan di udara, sehingga kemanapun ia pergi, loyalisnya terus mengikuti dan memperhatikan. Seiring kepindahan Kang Deddy Mulyadi dari Partai Golkar ke Partai Gerindra, selain menyisakan tanya dan kepenasaran publik, juga diantaranya muncul beberapa istilah yang terus digaungkan pengikut Kang Deddy Mulyadi. Istilah-istilah tersebut tentu dibuat netizen untuk menggambarkan sekaligus memotret dan menitipkan sikap netizen baik kepada Kang Deddy Mulyadi maupun kepada partai tempat bermaungnya dahulu, sampai soal kaitan dengan partai baru di mana Kang Deddy Mulyadi berlabuh. Pertama, ada istilah caringin rungkat. Entah dari mana awalnya, kini beredar istilah populer caringin rungkat. Caringin tentu saja pohon beringin, publik mengasosiasikan dengan lambang Partai Golkar. Istilah ini muncul dalam setiap komentar netizen berkaitan dengan kemunduran Kang Deddy Mulyadi dari Partai Golkar. Publik melihat bahwa ikon Golkar khususnya di Purwakarta dan pada umumnya di Jawa Barat adalah sosok Kang Deddy Mulyadi. Kang Deddy Mulyadi merupakan figur populer dan merakyat. Kesan ini memang stabil untuk sosok Kang Deddy Mulyadi. Lalu saat diketahui Kang Deddy Mulyadi hengkang dari Partai Golkar, maka sikap publik hampir seragam. Mereka setuju bersorak-sorai Kang Deddy Mulyadi mundur dari Partai Golkar. Sekaligus mereka juga menyatakan bahwa Golkar diprediksi akan terganggu dengan kemunduran Kang Deddy Mulyadi. Netizen yakin bahwa mundurnya Kang Deddy Mulyadi akan berimbas pada kemerosotan suara Partai Golkar khususnya di Purwakarta. Sebab disadari atau tidak, Kang Deddy Mulyadi adalah politisi yang selalu merawat jaringan pengikut dan loyalisnya. Bahkan lebih luas lagi, kehadiran Kang Deddy Mulyadi di Partai Gerindra secara otomatis akan menarik simpatisan Kang Deddy Mulyadi yang tersebar di seantero negeri masuk ke Partai Gerindra dan mendukung Prabowo Subianto menjadi Presiden Republik Indonesia. Daya tarik Kang Deddy Mulyadi secara personal dan kiprah memang fenomena menarik dan unik di antara situasi dan atmosfer politik yang selalu diasosiasikan sebagai organisasi kaku dan hanya rebutan jabatan dan kepentingan. Namun semua hipotesis bahwa partai dan politik melahirkan oligarki dan elit-elit baru yang syarat kepentingan menjadi terpatahkan saat Kang Deddy Mulyadi hadir di tengah-tengah masyarakat. Maka sebagai konsekuensi logis dari kuatnya penokohan dan kecintaan fanatis follower, otomatis mundurnya Kang Deddy Mulyadi berimbas pada sikap pengikut terhadap keadaan terkini. Maka saat kini ramai-ramai orang menyebut bahwa Golkar khususnya di Purwakarta runtuh atau rungkat. Rungkat alias runtuh artinya Golkar mengalami problem dan berpotensi mengalami kekacauan organisasi terkhusus di Purwakarta. Konkretnya,
Golkar di Purwakarta akan mengalami penurunan suara atau kursi legislatif lantaran Amaullah Akbar sebagai Ketua DPD Golkar dan ayahnya Kang Deddy Mulyadi hengkang dari partai berwarna kuning tersebut. Munculnya istilah caringin rungkat ini juga rupanya tidak lepas dari sikap loyalis Kang Deddy Mulyadi yang kecewa lantaran kiprah Kang Deddy Mulyadi di partai tersebut kurang dihargai. Banyak fakta yang membuat loyalis Kang Deddy Mulyadi geram. Di antaranya Golkar lebih menghargai orang yang bukan kader, yang masuk tiba-tiba dan diberi karpet merah sedemikian rupa. Sebut saja Ridwan Kamil, Gubernur Provinsi Jawa Barat, yang bukan siapa-siapa, lalu dikasih posisi struktural sebagai Wakil Ketua Umum DPP Partai Golkar. Kemudian Golkar juga tidak pernah memberi harapan kepada Kang Deddy Mulyadi untuk berkiprah lebih jauh di Provinsi Jawa Barat. Padahal dalam setiap survei, nama Kang Deddy Mulyadi selalu berada di puncak survei. Kang Deddy Mulyadi dalam setiap survei selalu berhasil menyisihkan calon-calon lain dan menjadi penantang terkuat Gubernur petahana Ridwan Kamil. Bahkan andai Ridwan Kamil maju sebagai cawapres atau DKI 1, Kang Deddy Mulyadi adalah satu-satunya calon terkuat sebagai Gubernur Provinsi Jawa Barat. Namun popularitas dan kiprah Kang Deddy Mulyadi tersebut seolah tidak dilirik dan dihargai sama sekali. DPP abai dan malah membiarkan orang-orang yang berseberangan dengan Kang Deddy Mulyadi di Jabar terus melakukan manuver tidak produktif. Contoh sederhana adalah DPD Golkar Jabar malah menggadang-gadang Ambo Ane Ratna Mustika, mantan istri Kang Deddy Mulyadi, maju sebagai calon anggota DPRD Provinsi Jawa Barat. Padahal pada saat yang sama mereka tahu Kang Deddy Mulyadi akan mencalonkan Amaullah Akbar sebagai calon legislatif DPRD Provinsi Jabar dari Partai Golkar. Manuver-manuver sepele ini tentu saja tidak perlu dilakukan jika beberapa orang yang tidak suka dengan Kang Deddy Mulyadi di Golkar Jabar diberi arahan oleh DPP Partai Golkar. Faktanya, cara-cara dan model Golkar Jabar tersebut seolah mencari-cari lahan perseteruan atau memancing Kang Deddy Mulyadi untuk berhadap-hadapan dengan sang mantan istri. Oleh sebab itu, cara terbaik Kang Deddy Mulyadi bersikap adalah hengkang dari Partai Golkar alias menjauhi agar tidak lagi berhubungan dengan orang-orang yang tidak perlu dan tidak penting. Itulah sejarahnya mengapa istilah caringin rungkat ini terus menggema di berbagai ulasan media sosial. Kemudian soal istilah yang kedua adalah durian runtuh. Ini istilah yang dapat diartikan sebagai keadaan mendapati rezeki yang berlimpah. Istilah ini muncul kesannya lebih kepada betapa beruntungnya Partai Gerindra saat Kang Deddy Mulyadi gabung dengan partai berlambang Garuda tersebut. Tentu saja tidak bermaksud bahwa Gerindra selama ini tidak beruntung. Toh Gerindra di Jabar adalah pemenang suara pemilu terbanyak. Namun hadirnya Kang Deddy Mulyadi di Partai Gerindra menjadi berkah sekaligus tambahan amunisi bagi Partai Golkar. Gerindra diprediksi mendapatkan keuntungan elektoral dari hadirnya Kang Deddy Mulyadi di partai berlambang Garuda tersebut. Sekaligus juga menunjukkan sikap rendah hati seorang Prabowo Subianto yang respek dan tahu cara menghargai potensi orang. Kang Deddy Mulyadi beberapa kali melakukan pertemuan dengan Jenderal Prabowo dan membahas isu-isu nasional dan banyak hal. Dalam diskusi-diskusi tersebut, Prabowo Subianto sangat welcome dan apresiatif terhadap gabungnya Kang Deddy Mulyadi di Partai Gerindra. Bahkan dalam beberapa media disebut Kang Deddy Mulyadi dikasih jabatan sebagai Wakil Ketua Umum di DPP Partai Gerindra dan akan segera dilantik dalam waktu dekat. Prabowo Subianto tentu saja ahli perang dan jenderal dengan segudang pengalaman. Ia tahu potensi orang atau kader, sehingga saat Kang Deddy Mulyadi gabung, ia sambut dengan sumringah. Prabowo juga tahu cara memperlakukan orang dengan sikap terbaik dan penuh penghormatan, sebab Prabowo berpengalaman dalam mengelola TNI, negara dan partai, dan ia tidak akan menyia-nyiakan kader potensial seperti Kang Deddy Mulyadi. Itulah dua istilah
yang terus berseliweran di dunia maya dalam 2 pekan terakhir ini, seiring Kang Deddy Mulyadi mundur dari Partai Golkar lalu gabung dengan Partai Gerindra besutan Prabowo Subianto sang calon Presiden Republik Indonesia. Kalau pendekar terjatuh, dia tidak akan sedih, dia tidak akan kecewa, dia tidak akan nangis. Dia akan berdiri lagi. Dijatuhkan lagi, berdiri lagi. Dijatuhkan lagi, berdiri lagi. Berdiri lagi, berdiri lagi. Kita tidak pernah akan menyerah.